warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Destur dengan NIM 0603532005. Hari ini akan menjelaskan tentang jenis gangguan dan ciri-ciri gangguan dari studi kasus yang telah saya lakukan bersama teman-teman saya. Oke, baik. Yang pertama akan saya jelaskan jenis gangguannya terlebih dahulu. Jadi, jenis gangguan yang ditemukan pada anak tersebut adalah yang pertama gangguan motorik. Jadi, pada gangguan motorik ini itu gangguan pada motorik halus, yaitu di bagian lidah, bibir, rahang. Jadi si anak ini itu tidak bisa menempatkan lidahnya pada posisi R, C, G, dan K. Nah, lalu terlihat pada perubahan fonemnya itu di O ke R, L ke O, C ke T, T ke O, lalu G ke D, O ke K, dan ke T. Nah, jadi contohnya itu kayak rumah jadi lumah, terus cukur jadi tukul. Nah, yang ke B itu gangguan perseptual. Gangguan perseptual ini itu anaknya itu tidak mampu membedakan bunyi secara tepat, sehingga terjadi pelepasan fonem atau penyatuan bunyi. Contohnya keluar menjadi tual, hilang menjadi ilang, L-nya hilang, terbang menjadi tebang. Nah, yang ke C itu ada gangguan kognitif bahasa. Nah, di bagian ini itu belum matang dalam pemrosesan fonologis, perencanaan ujaran, dan kecepatan berbicara. Anaknya itu bicaranya dengan tempo yang cepat sehingga beberapa fonem itu tidak terproduksi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri gangguan. Yang pertama di bagian motoriknya itu, dia itu kesulitan menggerakkan lidah ke langit-langit mulut atau palatum. Yang kedua, dia itu bunyi-bunyi tertentunya itu nggak bisa diartikulasikan secara jelas. Nah, lalu bunyinya itu terdengar kabur atau hilang, anaknya itu tidak menyadari bahwa bunyinya salah, dan di bagian kognitifnya, pengelolaan bahasanya itu belum optimal. Nah, tempo bicaranya terlalu cepat, kurang mampu merencanakan artikulasi, sering mengganti fonemnya itu jadi bahasa yang menurut mereka lebih mudah. Nah, semuanya ini tampak pada tabel yang ada pada jurnal. Kemudian ada 3 faktor penyebab gangguan berbahasa pada anak usia 5 tahun. Yang pertama adalah faktor fisiologis atau motorik, yaitu yang dimana lidah tidak dapat mencapai palatum sehingga fonem tertentu sulit diucapkan. Contohnya seperti fonem R, C, dan G. Kemudian yang kedua adalah faktor fungsional atau perseptual dan lingkungan. Pola stimulasi bahasa dari orang tua yang tidak konsisten dan lingkungan kurang memberikan contoh pengucapan yang tepat, itu dapat berpengaruh kepada anak. Dan yang terakhir adalah faktor internal kognitif, di mana perkembangan bahasa dan fonologi belum matang. Tempo bicara cepat menyebabkan pelesapan bunyi. Kemudian ada intervensi yang sudah dilakukan. Di dalam jurnal, intervensi tidak dilakukan secara profesional atau belum secara profesional. Ditemukan bahwa anak berinteraksi dan diajak bicara oleh peneliti atau observasi naturalistik. Dan kedua, anak diberi kesempatan berbicara untuk melihat bentuk kesalahan fonem atau metode simak libat cakap dan rekam. Dan tidak disebutkan adanya terapi wicara, latihan artikulasi, dan koreksi fonem di rumah. Ini berarti intervensi formal belum dilakukan. Oke, selanjutnya ada rekomendasi intervensi atau dari kelompok. Di dalamnya itu ada intervensi motorik atau terapi artikulasi. Jadi itu kayak latihan posisi lidah untuk fonem R, L, C, G, K. Itu caranya dengan mengetuk langit-langit mulut, terus gerakan lidah kiri kanan. Dan yang terakhir itu latihan meniup atau bersiul. Terus juga ada latihan rahang dan bibir. Itu caranya kayak membuka atau menutup rahang. Terus juga latihan meniup kapas atau sudatan. Terus juga selanjutnya itu ada intervensi perseptual atau diskriminasi bunyi. Itu kayak latihan mendengar dan membedakan bunyi. Kayak guru atau orang tua tuh kayak ngucapin bunyi R, L, C, T, G, D
Terus juga anak diminta memilih mana bunyi itu yang benar. Terus juga ada permainan fonologi, itu tuh kayak kartu gambar, tebak suara, sorting bunyi atau bunyi keras atau lembut. Terus juga ada intervensi kognitif bahasa, itu kayak melambatkan tempo bicara, kayak misalkan menggunakan teknik pause and talk. Terus selanjutnya ada modeling dan repetition. Itu tuh kayak orang tua mengulang kalimat anak dengan contoh yang benar. Misalkan nih anaknya ngomong kayak rumah, terus orang tuanya kayak ngejawab rumah. Oh, kamu mau pulang ke rumah, kayak gitu. Terus juga selanjutnya ada storytelling dan dialog terstruktur. Itu kayak membantu perencanaan ujaran. Terus selanjutnya ada intervensi lingkungan. Itu kayak orang tua memberikan stimulasi konsisten setiap hari. Terus juga membatasi lingkungan yang memperkuat kesalahan artikulasi. Dan terakhir tuh kayak memberikan penguatan positif saat anak mengucapkan bunyi yang benar. Dan terakhir itu ada rujukan profesional. Terus mungkin kayak terapi bicara atau speech therapy. Itu tuh jika gangguan masih menetap setelah 3-6 bulan latihan. Terus juga ada evaluasi fisiologis atau EMT atau THT bila dicurigai ada hambatan organik.